lihat kanan kirinya. Apakah ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua, alhamdulillah. Neka kemarin nggak masuk ya, sudah sembuh? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Riko. Doa mulai. Senang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita menyanyikan lagu sekarang lagi, yaitu Hari Merdeka. Karena ini bulan apa? Agustus. Bulan Agustus itu bulan apa ya? Indonesia. Maka dari itu kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Oke, dia mau tanya. Minggu lalu setiap hari Sabtu kita kan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Hari ini kita juga belajar lagi tapi berbeda materi. Sebelumnya coba kalian
amati gambar ini. Gambar apa sih? Gambar anak. Iya, telat. Anak telat berangkat sekolah. Pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Soalnya waktu senam gerbangnya sudah ditutup, gitu ya. Nah, itu tandanya kenapa kalian telat? Iya, jangan dibiasakan seperti itu ya. Tidur malam menyebabkan kalian bangunnya terlalu kesiangan. Nah, Buya mau tanya, aktivitas apa saja sih sebelum kalian berangkat ke sekolah? Langsung mandi, bangun tidur, terus mandi. Kalau langsung mandi, apa? Menata apa? Menata tempat tidur. Setelah menata tempat tidur, bangun sholat apa ya? Sholat subuh dulu kan. Sholat subuh. Setelah itu mandi. Setelah mandi sarapan. Setelah sarapan ya ganti baju dulu ya. Terus berangkat. Oke. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari yang pernah kalian alami. Nah, hari ini Buya harap kalian dapat memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan Buya harap kalian dapat memahami konsep berpikir komputasional. Sebelumnya, mari kita Buya punya gerakan lagu dan gerakan biar seru, biar gak krik-krik, biar semangat samanya. Kalau cerdas itu gini, saya itu ingat gerakannya, ini lagu dan gerakan. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Ya, saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Dicoba didengarkan dulu lagunya dan kalian sama gerakan. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Bisa? Yuk, belajar bareng-bareng. Bisa mama, yang penting gerakannya, oke? Siap? Oke. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Apa tidak masalah. Oke. Jadi sebelumnya nanti karena kita hari ini bicara tentang permasalahan, kegiatan kalian hari ini diskusi kelompok, bermain peran dan mengerjakan tugas sendiri. Sebelumnya Buya punya maskot hari ini. Ya, si panda dan si pinguin. Coba amati video di bawah. Sekarang kita harus pergi ke supermarket untuk membeli makanan dulu.
Yes. Sekarang kita harus pergi ke supermarket untuk beli makanan dulu. Oke. Tadi si penguin sama si panda mau melakukan apa? Tapi sebelum pergi ke supermarket mereka mau mengadakan apa? Oke, piknik. Sama dengan sampean. Kalau mau rekreasi ataupun piknik pasti mengajak ayah atau ibu ke Indomaret. Ya pada mama ayo ke Indomaret, besok tamasya, besok piknik, besok rekreasi. Ya. Terus kalian sama ayah atau mama berangkat ke Indomaret, satu Indomaret sampai borong. Nggih. Nggih, biasanya gitu sih Pak. Indomaret. Nah, sama dengan kalian semuanya, si penguin dan si panda mau bertamasya dan ingin membeli barang-barang untuk bekalnya ke tamasya. Nah, sekarang kalian bermain peran bantu panda dan penguin berbelanja untuk bekal pikniknya. Tapi si panda sama si penguin ini memiliki daftar belanjaan. Apa daftar belanjaannya? Ini. Apa saja? Sebelumnya dia akan beri KPD yang promo. Yang ada di LKPD ini sama dengan yang ada di bayar. Ini diskusi kelompok. Sebelumnya sebelumnya mari kita bantu si panda dan si penguin untuk menuju ke Indomaret. Dari posisinya awal di rumah menuju ke Indomaret. Cluenya adalah kalau sebelah sana adalah kiri, sebelah sana kiri, sebelah sana adalah kanan, sini adalah bawah, yang atas yang arah ke sana adalah atas sesuai petunjuk ini. Nah, semua yang ada di layar sudah ada di LKPD yang sudah berikan. Itu untuk diskusi kelompok. Nah, sebelumnya mari kita bermain peran, tapi tidak semuanya. Saya spin dulu ya. Oke, perwakilan kelompok 2 silakan maju. 2 anak.
Udah stop. Oke, stop. Nah, setelah itu ke bawah. Berapa? 1, 2. Oke, ayo 2. 1, 2. Oke. Eza dan Maulana sekarang sampai. Eza dan Maulana sudah sampai ke Indomaret. Tepuk tangan untuk Eza dan Maulana. Silakan kembali. Oke. Ke kiri lalu ke bawah. Oke. Sekarang nah, tadi masih ingat di awal si panda sama si pinguin membawa apa untuk menuju Indomaret. Jadi pinguin dan tanda tadi sudah sampai di Indomaret, di supermarket. Apa yang harus mereka lakukan? Berbelanja. Apa yang harus dibelanjakan? Sesuai apa? Daftar belanja. Oke. Sekarang dari daftar belanja ada di LKPD-mu. Dari daftar belanja sekarang dikelompokkan mana yang buah, mana yang minuman, mana yang makanan ringan. Sekarang silakan empat setiap kelompok. Yang dua silakan mengerjakan LKPD-nya, maju satu-satu setiap kelompok 4 menaruh ini. Buya sudah saya siapkan, Buya siapkan ini barang-barang ini dikelompokkan ke buah, minuman, makanan ringan. Ini adalah barang-barang yang ada di Indomaret. Tapi cluenya dari awal adalah harus sesuai. Harus sesuai apa? Daftar belanjaan. Dan ini barang-barangnya semua yang ada di Indomaret ya. Sampai dari bahan belanjaan, daftar belanja dipilih. Setelah dipilih, silakan tempelkan ke kategori ini. Misal sampai ambil ini, silakan ambil solasi. Ya, terus kita mana? Oke, bisa? Satu kelompok 4. Kita mulai dari kelompok 2 dulu karena tadi kelompok 2. Silakan anak-anak maju ke depan. Ini ada solasi. Yang 2 silakan mengerjakan LKPD-nya. Sama saja. Ayo, ambil satu-satu kanan satu. Terus ditempel ke situ sesuai daftar belanjaan. Bukan daftar belanjaan.
tidak ada dalam daftar belanjaan karena pinguin dan si panda itu membeli sesuai barang belanjaan. Oke, sekarang kita hitung. Sudah, apakah benar tiga-tiganya ini termasuk buah? Ya. Oke, apakah benar 4 ini termasuk si minuman? Apakah betul ini termasuk makanan ringan? Oke, tadi ini buahnya berapa? Buahnya berapa? Minumannya berapa? Makanan ringannya berapa? 3, 4, 5. Bisa nggak menyimpulkan? Apa yang dapat kita simpulkan? Bahwasanya minuman lebih banyak dari buah. Berapa banyaknya? Berapa banyak lebihnya dari buah? 1. Terus makanan ringan lebih berapa? Lebih berapa? Lebih 1 dari minuman. Berarti kira-kira gimana? 3 ke 4 itu berarti ditambah berapa? 1. Terus 4 ke 5 bukan ditambah 1. Nah, buah minuman makanan ringan yang ada di daftar belanjaan panda dan pinguin membentuk sebuah pola. Polanya menambah 1. Oke. Ini ya tadi ya. Sekarang kita tadi membantu panda sama pinguin apa saja ya. Kita membantu pinguin dan panda apa saja ya. Ada yang mau berpendapat? Kita ambil ya. Oke, membantu menunjukkan jalan. Lalu membantu berbelanja menggunakan daftar belanja. Terus menempelkan. Apakah panda dan pinguin menempelkan? Bukannya yang menempelkan kalian. Berarti membantu apa? Menempel. Apakah panda dan pinguin menempel? Apa kasih itu? Mengelompokkan apa? Makanan ringan, minuman sama buah. Oke, kita tadi ada 4. Menemukan rute ke supermarket yang dibantu oleh Maulana dan Desa. Ya, yang pertama. Terus membantu untuk menentukan barang yang perlu untuk dibeli. Seperti tadi ada ketelesop, semangka, ternyata tidak dibeli, ternyata ditempel. Oke. Terus yang ketiga menentukan jumlah belanjaan yang telah dikelompokkan. Membeli barang yang diperlukan untuk dibeli. Tadi kan sudah dibeli terus dikelompokkan, gitu kan ya? Oke. Jadi kita tadi bantu 4. Jadi keempat yang kita bantu tadi, ini tadi adalah sebuah masalah yang dialami oleh si panda dan si pinguin. Dan kalian semua sudah membantunya. Berarti kalian sudah apa? Memecahkan masalah dari si panda dan si pinguin. Dari yang kalian bantu itu tadi, kalian itu sudah termasuk berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep dari ilmu komputer. Komputer itu yang menciptakan siapa? Manusia. Kalau sampai diciptakan oleh siapa? Komputer menurut sampean pintar apa tidak? Tidak. Pintar. Menurut sampean pintar kan, canggih kan? Apakah komputer lebih canggih daripada kalian semua? Iya. Ya tidak, canggihan sampean. Kenapa? Karena kalian yang membuat komputer. Nah, tapi kegiatan ini tadi termasuk kegiatan berpikir komputasional. Kalian tadi
Tadi pembantu Panda dan Pinguin dengan konsep berpikir komputasional, konsep dasar ilmu-ilmu komputer. Ilmu-ilmu komputer dasar berpikir komputasional itu ada 4 macam, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi itu memecahkan masalah menjadi yang lebih kecil. Pengenalan pola tadi buah, terus makanan, minuman dan makanan ringan membentuk sebuah pola. Ada 3, 4, dan 5. Ternyata polanya ditambah 1. Itu contoh pengenalan pola. Abstraksi adalah penyaringan data yang tidak perlu untuk menyelesaikan masalah. Ada banyak barang, tapi Panda dan Pinguin hanya mengambil barang-barang sesuai daftar belanjaan. Dan yang terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah atau rute perjalanan dari tempat rumahnya ke Indomaret. Kalian tadi sudah berpikir komputasional. Oke, sekarang Guria punya masalah. Kita mencoba berpikir komputasional seperti yang kita lakukan tadi. Masalahnya ada 2. Yang satu, kamu akan sarapan roti bakar, tapi pemanggang rotimu rusak. Pemanggang roti seperti ini itu rusak. Apa yang akan kamu lakukan? Permasalahan kedua, kamu akan sarapan dengan roti lapis, roti diberi selai. Bagaimana langkah-langkah membuat roti lapis? Nah, jadi ada 2 permasalahan. 1, membuat roti panggang tapi pemanggangnya rusak. Yang 1, mau makan roti lapis. Karena ada 4 kelompok di sini, silakan diskusi dengan kelompokmu. Tapi satu kelompok cuma 1 masalah. Jadinya 2 kelompok ada 1 masalah yang sama. Jadi yuk kita diskusi seperti biasanya biar adil. Oke?
untuk menanggapi. Sudah sama, karena memang langkah-langkahnya seperti itu. Semisal ini contoh-contoh ya. Udah? Kita speed ya, siapa yang maju dulu aja. Oke. Kelompok berapa yang maju? Ternyata kelompok satu lagi. Silakan maju kelompok satu. Berarti nanti kelompok dua yang menanggapi, oke? Ayo, berani. Ini nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Oke. Kami kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gitu ya, ayo. Yang lainnya dengarkan kelompok satu. Yang keras ya. Oke, dengarkan yang lainnya. Oke, jadi kelompok satu ini bermasalahan nomor satu apa nomor dua? Kelompok satu. Kelompok dua. Kamu akan sarapan dengan roti lapis. Bagaimana langkah-langkah membuat roti lapis? Jelaskan secara rinci. Jadi kelompok dua, kelompok satu akan menyampaikan langkah-langkah membuat roti lapis secara rinci. Yang pertama apa? Langkah yang pertama menyiapkan roti dan selai. Yang pertama menyiapkan roti dan selai. Yang kedua oleskan selai ke roti menggunakan alat bantuan atau pisau. Oleskan selai dengan alat bantu apa? Pisau atau yang lainnya gitu ya. Yang ketiga menutup roti dengan roti lainnya dan rotinya bukan. Yang ketiga menutup roti yang roti tadi sudah diberi selai, menutup roti yang lainnya di atasnya. Yang keempat roti siap dimakan. Oke, kelompok dua. Bagaimana tanggapanmu untuk hasil dari diskusi kelompok satu? Bagaimana? Menurut kalian bagaimana? Menurut kalian? Menurut pendapat kalian? Apakah sama jawabanmu dengan kelompok satu? Ada sama. Oke. Ada bedanya? Oke, silakan dibacakan kelompok dua. Ya di situ saja tidak apa-apa, dibacakan dengan keras. Oke, langkah yang pertama apa? Menyiapkan roti dan selai. Oke, sama ya, menyiapkan roti dan selai. Oke, yang kedua. Lalu mengoleskannya selai ke atas roti. Mengoleskannya selai ke atas roti. Oke, hampir sama, cuma kalimatnya yang berbeda. Yang ketiga. Lalu menumpuknya dengan roti lagi. Menumpuknya dengan roti lagi. Yang keempat. Lalu memakannya. Oke, berarti hampir sama. Pertanyaannya kemudian sama. Untuk kelompok satu dan kelompok dua. Tadi yang langkah pertama apa? Menyiapkan roti dan selai. Apakah kalian tidak menyiapkan pisau atau sendok? Mengapa cuma menyiapkan dua bahan saja? Mengapa hanya menyiapkan roti dan selai saja? Mengapa tidak menyiapkan sendok ataupun pisau yang digunakan untuk mengoleskan selai ke roti? Ayo, mengapa? Terlupa. Jadi seharusnya kalian harus memasukkannya ke dalam langkah karena memang alat bantu atau apa pisaunya tadi dipakai kan. Jadi menyiapkan roti, selai dan sendok atau pisau. Gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu dan kelompok dua. Silakan duduk kelompok satu. Berarti setelah ini kelompok tiga atau kelompok. Oke. Siapa yang maju?
Oke, langkahnya bagaimana? Siapkan roti mentega dan tepung, goreng, panggang roti, dan roti siap. Oke, roti siap. Oke, sekarang kelompok 3 menanggapi hasil dari kelompok 4. Ayo, gimana? Apakah sama dengan kelompok 4? Jawabannya dari kelompok 3? Hampir samaan. Apakah ada pendapat lain? Apakah bisa menggunakan pemanggang lain selain teflon menurut kalian? Oven. Oke, oven atau apa biasanya? Yang hampir sama dengan oven itu apa biasanya? Microwave. Oke. Jadi pendapat dari kelompok 3 adalah selain memanggang dengan menggunakan teflon, bisa menggunakan dipanggang dengan menggunakan oven atau microwave. Oke, silakan duduk kelompok 4. Mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kelompok permasalahan 1 sudah dijawab, permasalahan 2 sudah dijawab. Kira-kira kalian berarti sudah berpikir komputasional. Kira-kira permasalahan 1 itu menggunakan yang apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, apa algoritma? Menurut kalian? Kalau permasalahan kedua sudah dilapis. Permasalahan pertama adalah roti bakar. Apa? Kalau tadi menurut kalian yang pertama itu algoritma, yang kedua apa kalau gitu? Dekomposisi. Kembali lagi ke soal. Jadi kalau kelompok yang persoalan pertama jelaskan dengan sederhana, karena ada kalimat sederhana itu namanya dekomposisi. Jadi sama langkah-langkah, tapi langkah-langkah yang sederhana itu berpikir komputasional, dekomposisi. Sedangkan yang kedua jelaskan secara rinci. Kalau secara rinci itu dinamakan algoritma. Itu balik. Hebat, kalian sudah paham kalau itu. Untuk menambah semangat, guru yang punya tepuk-tepuk. Nah, ini buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Bisa? Tapi lebih cepat 2 kali. Oke, konsentrasi. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung,
Udah semuanya? Belum, tinggal satu. Oke, baru satu juga sudah selesai. Oke, sudah semua tadi ya. Nah, apa menurut kalian minggu depan enaknya kita bahas tentang apa ya? Nah, jadi minggu depan sama setiap Sabtu kan kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Lah, tapi karena hari ini nanti menggunakan bermain peran tapi menempel-menempel melakukan tindakan ya. Minggu depan kita langsung menggunakan alat bantu komputer tetap dengan berpikir komputasional. Sebelum istirahat, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial hari ini sudah